Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi pengalaman atau berbagi ilmu ya buat kita semua, sesuai dengan janji saya di video saya yang temanya apakah Tuhan Yesus itu Allah. Nah, di sini saya coba menjelaskan lagi arti Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Pada saat dia disalib ya, waktu itu kan dia disalib bersama dua penyamun ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan kata akhirnya sebelum dia menghembuskan napasnya, dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Pasti ada yang heran, loh, Tuhan kok menyerahkan nyawanya kepada Tuhannya lagi, kepada Bapaknya lagi. Berarti dia anaknya, berarti Allah itu punya anak. Berarti Tuhannya orang Kristen itu punya anak. Pasti seperti itu, saudara. Jadi di dalam kesempatan ini saya agak kurang ya baca di Alkitab ya. Di sini saya menjelaskan secara teori manusiawi atau secara secara manusiawi lah. Jadi seperti itu. Secara apa yang saya dapat daripada kisahnya Tuhan Yesus dari awal dia lahir ke dunia ini sampai dia mati. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Jadi mungkin saudara juga bingung, loh, Tuhan Allah, Tuhan Yesus aja kok ngomong seperti itu. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi begini saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan firman-Nya saja yang dia keluarkan dari mulutnya kepada orang di saat dia mengajar, baik dia mengajar di perahu, baik dia mengajar di bait Allah. Bukan itu aja saudara-saudara yang harus kita pahami. Bukan itu aja saudara-saudara yang kita harus percaya. Tapi bahasa tubuhnya Tuhan Yesus, gerak-geriknya Tuhan Yesus, itu salah satu juga contoh di dalam kehidupan kita manusia. Karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama di dunia ini adalah suatu pertanyaan. Kalau kita tidak menyelam ke dalam sedalam-dalamnya, kita tidak akan mengerti. Karena apa yang disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus penuh dengan perumpamaan. Banyak perumpamaan yang disampaikan di dalam firman-Nya, di dalam bahasanya kepada orang. Ada yang menabur benih di tanah yang subur, di tanah yang kering, yang bebatuan, yang berduri. Itu semua penuh dengan pertanyaan saudara-saudara. Jadi menurut saya coba pelajari apa semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya selama dia berada di dunia ini. Dan saya ambil satu makna, saya mengambil satu pesan sangat mendalam di dalam kehidupan Tuhan Yesus, mulai dari kecil sampai dia mati. Yang kesan ataupun makna yang saya bilang betapa besarnya makna itu, yaitulah pada saat dia disalib. Kenapa dia bilang, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa dia ngomong demikian, saudara-saudara? Itulah salah satu pembuktian, itulah salah satu contoh bagi kita manusia, bahwa walaupun segetir apa, sesengsara apa kita, ya, sesakit-sakit apapun kita di dunia ini, kita tetap menaruh kehidupan kita kepada Allah Bapa kita yang ada di dalam kerajaan surga. Allah kita yang memiliki dunia ini, Allah yang mampu menjaga kita, saudara-saudara. Itulah inti daripada, itulah makna daripada apa yang Tuhan Yesus sampaikan pada saat dia mau meninggal. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bukan karena dia anak Allah, bukan karena dia Tuhan Yesus, tidak, saudara-saudara. Dia memberi satu contoh kepada manusia. Walaupun kamu sudah disalib seperti apa, kamu sengsara seperti apa,
tetap di dalam hatimu menyerahkan kehidupanmu kepada Allah. Itu tujuan Tuhan seperti itu. Kalau dia mau melawan, mereka itu tidak ada apa-apanya, saudara. Orang mati aja dia bisa bangkitkan. Orang sakit aja bisa disembuhkan. Masa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Itu salah satu. Yang kedua, dia disalibkan. Untuk apa? Menghapus dosa kita manusia. Dari kutuk-kutuk, dari sakit penyakit, dari kesengsaraan. Semuanya sudah dia dipaku di kayu salib. Di dalam Alkitab juga sudah menjelaskan seperti itu. Bukan dia dilecehkan, bukan dia dihina, dipaku di kayu salib. Tapi dia menghapus dosa kita manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memberi satu contoh kepada kita. Supaya kita lebih meyakinkan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Bapa kita yang ada di dalam kerajaan surga. Walaupun dia sudah mau mati di kayu salib, dia berbicara, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Di sini banyak orang salah menilai, saudara-saudara. Di sini banyak orang luar menilai bahwa Tuhan Yesus itu punya Bapa. Di sini banyak orang menilai bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya? Kalau dia Tuhan, kenapa dia bisa minta kepada Bapa? Itulah saya bilang, pesan dan kesan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan dari mulutnya saja yang boleh kita percaya. Bahasa tubuhnya itu yang perlu kita percaya juga. Karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat itu, dia memberi contoh kepada umat manusia. Sengsara apapun kamu, sesakit apapun kamu, jangan kamu lari ke Allah yang lain. Jangan kamu serahkan hidupmu kepada Allah yang lain. Serahkan hidupmu kepada Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Itu yang dia inginkan. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan pada saat dia mati di kayu salib. Memang ini tidak mungkin, ini tidak ada di Alkitab. Karena saya tidak pernah menemukan bahasa ini dalam Alkitab. Tapi hati saya bergerak menjelaskan hal seperti itu. Yang pertama, dia disalib untuk menghapus dosa manusia. Untuk menghilangkan kesengsaraan kita sebagai manusia. Darahnya telah menebus kita. Cukup kita percaya saja. Jadi yang kedua, ya itulah yang saya bilang tadi. Dia memberi satu contoh kepada kita manusia. Jika kita mau mati, jika kita menghadapi suatu masalah. Pernahkah saudara mengalami masalah? Pernahkah saudara mengalami suatu kepahitan, kesengsaraan seperti yang dialami Tuhan Yesus? Yang dipaku di kayu salib? Tidak pernah. Dipaku di tangannya saudara, tembus. Secara manusia aja, logika aja kita bertahan seperti itu, mampukah kita? Nah, walaupun sudah sengsara seperti itu, kita dianjurkan, kita disarankan tetap percaya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa kita yang ada dalam kerajaan surga. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai apa arti daripada Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mohon maaf, saya tidak memakai bahasa Alkitab di sini, cuma saya kasih pengertian, cuma saya kasih penjelasan bahasa tubuh yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat dia disalib, pada saat dia berbicara seperti yang saya ucapkan tadi. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itulah perkataan Tuhan Yesus sebelum dia mati. Itulah yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya. Sengsara apapun kamu tetap mempunyai iman kepada Bapa. Baiklah, mungkin sampai di sini saudara-saudara yang bisa saya sampaikan kepada kita dalam kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi satu pengalaman buat kita. Karena apa yang saya sampaikan, inilah yang saya punya, inilah yang saya miliki, inilah yang bisa saya bagi untuk kita. Semoga berarti ya di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, jangan takut, jangan ragu, dan jangan bimbang. Tuhan kita itu Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Amin, saudara-saudara. Mungkin sampai di sini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.